Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian semua yang sudah nitip komen, like, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Semoga dari dukungan dan support kalian ini konten kami bisa menghibur dan memberikan pelajaran untuk kita semuanya. Dan terima kasih juga untuk sahabat channel Sunyi Sepi. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan nikmat sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk cerita kali ini yang datang dari seseorang, sebut saja namanya Bu Ida. Bu Ida ini menceritakan kisah pengalamannya yang menyaksikan secara nyata dan langsung kalau apa yang dialami salah satu anak tetangganya ini mengalami kejadian-kejadian yang di luar nalar. Ternyata semuanya itu adalah untuk penglaris dengan cara menumbalkan anaknya. Bagaimana Bu Ida tahu? Awal ceritanya di tahun 2006 silam, Bu Ida yang sebagai tetangganya dari Pak Anton dan juga istrinya itu Bu Wati dan anaknya yang saat itu usianya masih kelas 1 SD yang baru berusia 7 tahun, sebut saja namanya Putri. Bu Ida ini merupakan salah satu tetangganya dari Bu Wati yang sering menitipkan Putri itu ke Bu Ida. Bu Ida yang sebagai ibu rumah tangga yang juga kesehariannya sering diminta sama Bu Wati untuk menjaga anaknya Bu Wati, yaitu Putri. Putri yang sering tinggal bersama Bu Ida saat itu tiba-tiba mengalami sakit yang secara aneh karena usahanya Bu Wati dan Bu Ida yang sering bolak-balik ke rumah sakit yang hampir setiap minggu sekali itu selalu cek dan kontrol ke rumah sakit. Usaha keluarganya Putri hanya berselang selama 7 kali cek ataupun kontrol di rumah sakit, dan terakhir kali kontrol ke rumah sakit saat keadaannya tiba-tiba mengejang dengan meronta-ronta dan menjerit seperti orang yang kesurupan. Saat itu dibawa ke rumah sakit. Sebelum sampai ke rumah sakit, Putri itu dalam keadaan sudah meninggal dunia. Ketika sampai di rumah sakit pun, dokter menyatakan kalau Putri itu sudah meninggal dunia. Usut punya usut, Putri yang meninggal secara aneh itu Bu Wati dan suaminya Pak Anton yang waktu itu sebagai guru yang posisinya masih mengabdi. Tapi semenjak meninggal Putri itu tidak berselang lama, 3 bulan tepatnya, Pak Anton itu diangkat menjadi PNS. Dan Bu Wati pun setengah tahun semenjak meninggalnya Putri itu menjadi salah satu pejabat penting di kecamatan tempat Bu Ida tinggal. Dan diangkatnya Bu Wati pun tidak berselang lama, hanya butuh 3 bulan setelah dia diangkat di kecamatan, Bu Wati diangkat menjadi PNS. Ini yang membuat Bu Ida waktu itu antara percaya dan tidak tentang meninggalnya Putri. Saat itu Bu Ida 1 tahun sepeninggal Putri itu sering didatangi Putri dengan cara memimpikannya. Bu Ida sering bermimpi didatangi anaknya Bu Wati, yaitu Putri, yang selalu melambaikan tangannya dan teriak minta tolong-tolong ke Bu Ida. Dan ini yang membuat Bu Ida itu selalu bertanya-tanya ke dirinya, kenapa Putri seperti itu. Waktu itu Bu Ida yang sering dimimpikan Putri mengira kalau semua itu adalah kedekatan dirinya dengan Putri. Tapi karena seringnya mimpi itu datang ke Bu Ida mencoba menanyakan tentang arti mimpi Putri yang selalu datang ke dirinya, yaitu ke salah satu paranormal. Dari paranormal itu Bu Ida mendapatkan kejelasan, walaupun waktu itu belum yakin, kalau Putri itu meninggal karena ditumbalkan oleh orang tuanya demi kesuksesan pekerjaannya. Bu Ida antara percaya dan tidak,
Karena waktu itu Bu Ida belum percaya sepenuhnya ke paranormal itu ya dikarenakan waktu itu yang diangkat itu pertamanya suaminya Bu Wati, itu Pak Anton. Tapi mimpi itu datang berkali-kali, datang terus menerus. Bu Ida kembali menanyakan ke seorang kiai dan jawabannya pun sama. Anaknya Bu Wati yaitu Putri meninggal dikarenakan tumbal untuk kesuksesan pekerjaannya, yaitu sebagai pegawai. Dan itu dibuktikan oleh Bu Wati yang diangkat menjadi salah satu pejabat penting di kecamatan. Bu Ida itu benar-benar tidak langsung percaya dengan paranormal ataupun kiai. Tapi karena apa yang dialaminya itu benar-benar membuat Bu Wati ketakutan, karena teror yang datang itu lewat Putri. Bukan hanya Putri yang memimpikan dirinya, tapi sosok gaib yang ternyata pesugihan yang ternyata sosok yang membuat Bu Wati dan suaminya Pak Anton menjadi sukses itu datang ke Bu Ida. Dan datang itu bukan hanya ke mimpi. Yang saat itu Bu Ida sedang berzikir, sedang berdoa. Dia tuh seketika melihat kelebatan bayangan hitam. Waktu itu Bu Ida mengira kalau itu adalah bayang-bayang. Hanya sekelebatan angin yang berhembus yang saat itu menutupi sinar lampu yang ada di belakang dia berzikir. Tapi karena ada bau yang tidak enak, bau yang tidak sedap, dan baunya itu membuat Bu Ida itu sempat merasakan mual. Bu Ida itu sempat bertanya ke salah satu keluarganya, di rumahku ada bau yang tidak enak saat aku berzikir. Dari tetangganya itu menjelaskan, kalau bau yang muncul di rumah kamu itu baunya tidak sedap, itu pasti ada sosok gaib yang tidak suka dengan kamu. Dan tujuannya itu pasti tidak baik. Bu Ida seperti mengalami teror. Dari penjelasan tetangganya itu benar-benar membuat Bu Ida itu semakin takut. Ketakutannya Bu Ida ini membuat Bu Ida waktu itu bersama keluarganya itu suaminya mendatangi sosok paranormal dan juga Pak Kiai yang sekaligus praktisi gaib itu untuk minta datang ke rumahnya, yang tujuannya ya untuk rumahnya itu agar terasa aman dihuni tanpa diteror oleh sosok gaib yang setiap kali datang itu meninggalkan jejak dengan bau yang tidak sedap. Lewat paranormal dan juga Pak Kiai yang saat itu didatangkan secara bersamaan menjelaskan ke Bu Ida dan suaminya kalau sosok gaib itu tak lain adalah orang yang menginginkan Bu Ida menjadi tumbal berikutnya setelah Putri. Ini yang membuat Bu Ida dan suaminya pun geram dengan kelakuan Anton dan Bu Wati. Dia yaitu Pak Anton dan Bu Wati yang selama ini baik ke Bu Ida, ternyata di balik kebaikannya yang setiap kali memberikan oleh-oleh lewat bingkisan, lewat makanan dan juga uang yang sering diberikan ke Bu Ida, ternyata kelakuan baiknya itu tujuan utamanya adalah ingin menumbalkan Bu Ida. Mendapat penjelasan dari paranormal dan juga Pak Kiai, suaminya meminta tolong sama Pak Kiai agar apa yang dialami oleh istrinya itu Bu Ida bisa terhindar dari sosok gaib yang ingin menumbalkan Bu Ida. Bu Ida waktu itu diberikan beberapa amalan zikir dari Pak Kiai agar dirinya bisa kuat menghadapi segala gangguan dalam bentuk sosok gaib yang selalu meninggalkan jejak lewat bau busuk. Bu Ida berusaha sebisa mungkin, seyakin mungkin, walaupun kadang dirinya harus merasa takut karena sosok itu bukan hanya datang lewat bayangan, bukan hanya datang lewat bau busuk, tapi muncul dalam wujud nyata yang membuat Bu Ida waktu itu harus lari ketakutan dari rumahnya sendiri. Karena sosok itu nyata, hitam, besar, bukan hanya sekedar bayangan, tapi nyata dilihatnya Bu Ida dengan sangat tajam menatap dirinya.
Ini yang membuat Bu Ida tuh lari ke birit-birit yang saat itu suaminya itu sedang kerja lembur. Dan Bu Ida pun itu bukan hanya lari tapi sembari teriak tolong, tolong, tolong. Nah ini membuat tetangganya itu sempat keluar. Tepatnya itu setelah sholat Isya itu berdatangan menghampiri Bu Ida. Ada apa Bu Ida? Ada apa Bu Ida? Ada setan di rumahku, ada setan, ada setan. Bu Ida ditenangkan tetangganya, disuruh masuk ke rumahnya sembari menunggu suaminya pulang. Tidak berselang lama, setelah setengah jam Bu Ida di rumah tetangganya, suaminya pulang. Sebelum sampai di rumah, tetangganya melihat suaminya ke arah rumahnya itu dipanggil untuk menjemput istrinya itu Bu Ida. Saat itu suaminya yang kaget dan bingung karena apa dia dihentikan. Bu Ida yang di dalam rumah tetangganya itu cerita ke tetangganya kalau dia baru saja melihat sosok yang sangat mengerikan dan menyeramkan. Suaminya yang mendengar apa yang dikatakan istrinya saat itu juga tidak langsung pulang, tapi mengajak Bu Ida ke tempat Pak Kiai menceritakan kejadiannya. Dan saat itu Pak Kiai pun meminta sama keduanya untuk tetap tenang dan kuat setiap kali melihat hal-hal yang aneh. Tapi waktu itu Bu Ida sama suaminya itu benar tidak berani untuk pulang ke rumah karena hawa rumahnya sangat menyeramkan. Baunya itu benar-benar sangat membuat Bu Ida dan suaminya pun selalu mual. Ini yang membuat Bu Ida itu enggan pulang ke rumahnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat istirahat, rumah yang seharusnya menjadi istana. Tapi karena keadaan rumahnya Bu Ida yang selalu diteror, dan teror itu tidak lain datang dari Bu Anton, teror itu tidak lain datang dari Pak Anton dan Bu Wati, tetangganya sendiri. Pak Kiai menjelaskan ke Bu Ida dan suaminya untuk tetap sabar dan kuat menghadapi apa yang sedang dilakukan oleh Pak Anton dan Bu Wati, yang tujuan utamanya ia untuk menumbalkan Bu Ida. Bu Ida yang hidupnya terancam, bukan hanya teror-teror yang menakutkan dirinya saja, tapi suaminya yang merasa cemas ini berusaha meminta bantuan bukan hanya ke satu ustadz, satu kiai, tapi ke tetangganya juga untuk meminta datang ke rumahnya dengan cara mengaji. Ini yang dilakukan suaminya, mengajak tetangga-tetangganya itu. Bukan itu saja usaha suaminya yang sudah dijelaskan lewat Pak Kiai, tapi suaminya itu tidak diam begitu saja, tidak hanya pasrah begitu saja. Suaminya Bu Ida mengajak ke orang-orang sekitar tetangganya untuk mengaji di rumahnya agar rumah yang dia huni itu bisa tenang dan tidak ada lagi gangguan-gangguan dari sosok gaib yang selama ini mengganggu Bu Ida. Pengajian itu dilakukan kurang lebihnya itu 40 hari. Dan selama 40 hari itu Bu Ida yang juga ikut mengaji, Bu Ida itu masih saja mengalami teror-teror itu, tapi hanya dalam mimpi. Ini yang membuat Bu Ida itu masih merasa terancam, tapi sekaligus merasa aman karena tidak langsung melihat secara nyata. Dan lambat laun setelah 40 hari itu Bu Ida sudah tidak lagi mengalami mimpi yang membuat dirinya sangat ketakutan, yang jiwanya terancam. Tapi setelah 40 hari itu dilakukan pengajian di rumahnya, Bu Ida mendengar teriakan yang sangat kencang yang tak lain dari sebelah rumahnya, yaitu Bu Wati. Saat itu pengajian baru selesai, habis sholat Isya, saat itu selesai jam 8:30, suara teriakan dari Bu Wati itu sangat kencang. Dan ini yang membuat Bu Ida dan beberapa tetangga yang lainnya yang sedang mengaji saat itu pun mendengar
teriakan dari rumah Bu Wati. Saat itu mereka itu langsung menuju ke rumahnya Bu Wati, yang melihat dan menyaksikan sendiri kalau Bu Wati itu dalam keadaan seperti kesurupan. Dia menjerit, melompat-lompat sendiri ke atas kursi. Dan bukan hanya melompat-lompat, sembari mengacung-acungkan ke orang-orang sekitar, termasuk Bu Ida dan suaminya. Kamu harus mati, kamu harus mati. Ini yang dilakukan Bu Wati saat dalam keadaan kesurupan. Bu Ida yang merasa dirinya ditunjuk-tunjuk oleh Bu Wati. Bu Ida itu meminta tolong sama Pak Kiai dan juga suaminya. Pak Kiai, tolong Pak Kiai, tolong Pak Kiai, itu gimana Bu Wati? Kenapa menunjuk-menunjuk aku terus? Sabar, tenang. Ternyata Pak Kiai itu mengucapkan tenang. Ternyata Pak Kiai yang maksudnya menenangkan Bu Ida saat itu juga berusaha menangkis apa yang dilakukan oleh Bu Wati. Ternyata Bu Wati yang menunjuk-nunjuk ke Bu Ida itu bukan Bu Wati, tapi sosok pesugihan, sosok gaib yang selama ini membantu Bu Wati dan Pak Anton itu sukses dalam bidangnya, yaitu sebagai pegawai negeri. Sosok itu ternyata meminta tumbal yang tak lain adalah Bu Ida. Usaha Pak Kiai berusaha untuk membalikkan keadaan dengan cara mengembalikan kekuatan energi yang lewat Bu Wati. Ternyata kekuatan gaib yang tujuannya menyerang Pak Kiai, menyerang Bu Ida, alhamdulillah bismillah, yang dibantu para jamaah yang tetangganya Bu Ida waktu itu datang ke rumahnya Bu Wati, membuat Bu Wati tidak kuat dan dia jatuh dari sofa yang membuatnya langsung tersungkur, dan jatuhnya itu membuat Bu Wati itu pingsan. Ternyata pingsannya Bu Wati setelah beberapa menit dalam keadaan pingsan disadarkan oleh Pak Kiai, Bu Ida dan suaminya termasuk Pak Anton sendiri. Pak Anton diberikan penjelasan ke Pak Kiai bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah, dan jika kamu tidak menghentikan apa yang sudah membuat kamu sampai saat ini sukses, kamu akan menjadi korban berikutnya. Pak Anton yang memang sedari awal dia sudah tahu dampak dan risikonya, Pak Anton pun saat itu langsung menghardik Bu Ida, Pak Kiai, kalian semua keluar. Ini urusanku, kalian tak perlu ikut campur. Saat itu juga karena posisinya Bu Ida sebagai orang yang tujuannya membantu Bu Wati, termasuk Pak Kiai dan suaminya, mereka semua mendengar hardikan dari Pak Anton, mereka keluar. Di keesokan harinya ternyata Bu Wati meninggal dunia dalam keadaan pingsannya yang tersadar. Tapi satu malam itu ternyata Bu Wati sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kabar meninggalnya Bu Wati semakin menguatkan Bu Ida dan suaminya, termasuk tetangga sekitar, kalau kematian dari Bu Wati sendiri ini semua karena ulah dari suaminya, yaitu Pak Anton. Demi kesuksesannya sebagai pegawai, rela menumbalkan istrinya sendiri yang meninggal secara mengenaskan. Semenjak kematian Bu Wati, suaminya yaitu Pak Anton, setelah istrinya dimakamkan, Pak Anton itu tidak kembali ke rumahnya, yang saat itu tetangga termasuk Bu Ida dan suaminya yang maksudnya ingin mendoakan Bu Wati seperti pada umumnya, diyasini, ditahlili selama 7 hari 7 malam, tapi tidak dilakukan oleh Pak Anton, dan Pak Anton pun menghilang entah kemana. Ini yang membuat tetangga dan Bu Ida pun berpendapat kalau Pak Anton adalah pelaku pesugihan yang dibantu lewat perewangan yang sudah menumbalkan istri dan anaknya. Semenjak Pak Anton tidak pulang ke rumah, teror itu sudah tidak lagi menghantui dan menteror Bu Ida. Bu Ida merasa lebih tenang, walaupun tepat di sebelah rumahnya adalah bekas rumah Pak Anton dan juga Bu Wati. Tapi yang dialami Bu Ida, dia merasa lebih tenang semenjak Bu Wati meninggal dan tidak pulangnya Pak Anton. Jadi teror itu sudah tidak lagi dialami oleh Bu Ida.
dari kesaksiannya Bu Ida ini semoga menjadi pelajaran dan wawasan untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.